Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve dan salam Pancasila. Salam. Kami dari kelompok 2 membuat video ini guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ideologi Negara dan Ideologi Pancasila dengan tema Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan. Jadi sebelum masuk ke videonya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri atas nama Tiara Armelia Detan dengan NIM 2401070055. Saya atas nama Yan Sinarto Beveto dengan NIM 2401070078. Saya Hendrika Buluhen dengan NIM 2401070035. Saya Yunikero Galeli dengan NIM 23010094. Saya Yasinta Apriliania dengan NIM 2401070013. Saya Misri Perdebas Fain dengan NIM 2401070002. Baik, sekian saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Sekarang kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari sistem Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Jadi, Pancasila adalah landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia sendiri, masih banyak, bahkan masih sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam setiap sila dari Pancasila itu sendiri. Padahal jika kita membahas tentang negara dan juga ketatanegaraan Indonesia, tidak perlu lagi kita mengingat-ingat dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh para pendiri dan juga pembentuk negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan juga sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan juga kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara yang baik, yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan juga penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, sistem Indonesia cenderung menganut sistem hukum negara Eropa kontinental yang lebih mengenalkan hukum dalam bentuk tertulis. Sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi. Semua orang yang berada dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama, sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang hukum yang sama di hadapan hukum itu sendiri. Tidak boleh ada diskriminasi, baik karena perbedaan ataupun kepercayaan mereka sendiri. Kewenangan pemerintah dilandasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak untuk sewenang-wenang. Pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak rakyat. Rakyat juga harus diberikan peran sebagai wujud negara yang demokratis. Dalam konteks ketatanegaraan ini, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur dan juga mekanisme kerja lembaga-lembaga negara. Pancasila memberikan arah dan juga batasan agar kekuasaan itu tidak dijalankan secara sewenang-wenang, serta menjamin bahwa kebijakan negara senantiasa berorientasi pada keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kami kelompok merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengertian Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan, fungsi, dan juga peran Pancasila dalam sistem ketatanegaraan, serta tantangan-tantangan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama, kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merujuk pada posisi dan peran Pancasila sebagai fondasi utama dan sumber legitimasi tertinggi dalam sistem penyelenggaraan negara. Adapun beberapa kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sumber dari segala seluruh peraturan tata tertib yang berlaku di negara Republik Indonesia. Berarti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden atau seluruh peraturan penyelenggaraan yang ada harus berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber hukumnya. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan nilai sari dan puncak dari sosial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggap baik serta diyakini kebenaran itu dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat juga disebut sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat secara hukum di mana semua peraturan hukum ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila sebagai fungsi dalam ketatanegaraan berarti bahwa Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi dan dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila berperan sebagai landasan normatif dan juga filosofis yang mewarnai seluruh aspek, yaitu aspek hukum, politik, pemerintah, serta lembaga-lembaga negara. Nah, Pancasila memiliki 5 fungsi penting, diantaranya yang pertama Pancasila sebagai pedoman hidup, di mana pada fungsi ini Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari setiap pandangan yang ada. Pancasila harus menjadi pedoman dalam mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi suatu masalah. Dan yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pada fungsi ini, Pancasila harus menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus terwujud dalam setiap lembaga, baik organisasi maupun insan yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pada fungsi ini, Pancasila dapat disebut sebagai identitas bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila harus ada di dalam diri setiap individu agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga sebagai cita-cita atau ciri khas bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pada fungsi ini, Pancasila menjadi landasan hukum dari segala hukum yang ditetapkan di Indonesia. Nah, yang artinya Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh memiliki persatuan yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pada fungsi ini, Pancasila disebut sebagai tujuan negara dan juga cita-cita bangsa Indonesia. Kita harus memiliki keinginan bahwa negara kita menjadi negara yang memegang rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, menghormati, dan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, tantangan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila telah menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sistem ketatanegaraan, Pancasila tidak hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi arah dan tujuan dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional, di mana perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi yang pesat, serta pengaruh globalisasi yang telah membawa dampak signifikan terhadap cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia, khususnya pada generasi muda. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan hukum seringkali terpinggirkan oleh kepentingan politik, ekonomi, serta tekanan dari budaya luar yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, masih lemahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa implementasi Pancasila belum sepenuhnya berjalan secara optimal baik di tingkat individu maupun di tingkat kelembagaan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Pancasila hanya menjadi simbol formalitas belaka saja tanpa memberikan pengaruh yang nyata dalam proses penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasikan dan memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila secara lebih mendalam. Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, diharapkan agar muncul solusi strategis untuk memperkuat posisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan dan menjaga eksistensinya sebagai ideologi bangsa yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Berikut ada beberapa tantangan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama, tantangan globalisasi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi serta arus informasi yang semakin deras membawa pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan kebersamaan mulai tergeser oleh nilai-nilai individualisme dan konsumerisme digital. Hal ini menjadikan Pancasila tidak lagi menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, degradasi moral dan krisis identitas nasional. Arus globalisasi juga berdampak pada menurunnya moralitas generasi muda serta melemahnya rasa kebangsaan. Krisis identitas nasional muncul ketika nilai-nilai lokal dan kebangsaan dikalahkan oleh budaya asing. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan karakter bangsa yang seharusnya bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum dan ketidaksesuaian praktik ketatanegaraan. Nilai-nilai Pancasila seringkali tidak dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dan penegakan hukum. Masih banyak penyimpangan hukum yang terjadi, termasuk korupsi, ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Pemahaman masyarakat terhadap Pancasila secara substansial masih minim. Banyak yang menganggap Pancasila hanya sebagai hafalan, bukan sebagai pedoman hidup. Hal ini diperburuk oleh penyebaran informasi yang tidak terkendali di media sosial yang dapat membelokkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, diperlukan penguatan peran negara dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan yang kontekstual, pembaruan sistem hukum yang berkeadilan, serta perlibatan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang hidup dan relevan. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Implementasi Pancasila dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan ataupun juga keadaan gerak. Tentunya
pelaksanaan atau keadaan gerak dari nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini, secara otomatis nilai dasar Pancasila pada umumnya dinyatakan konsepsi paradigmatik negara hukum Indonesia yang hendak dibangun dan dikembangkan tidak bisa dipisahkan dari Pancasila sebagai ideologi atau jalan hidup atau modus vivendi berbangsa dan bernegara yang secara yuridis konstitusional sudah diterima dan diterapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai filsafat ideologi negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa dengan berdasarkan keturunan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut juga harus sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis. Konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu yang pertama, terjadinya hubungan fungsional yang profesional antara kekuasaan negara. Nah, yang kedua di sini ada penyelesaian sengketa secara musyawarah. Sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang ketiga itu ada hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjadinya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga Sumarjoko 2013 menyatakan bahwa sari dari puncak sosial budaya masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai pandangan hidup. Karena itu Pancasila tampak dari dalam kehidupan sosial budaya seperti yang pertama itu contohnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan pengayoman alam semesta. Yang kedua itu ada asas kekeluargaan, cinta, kebersamaan sebagai suatu keluarga yang antaranya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Cinta kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Yang ketiga itu ada asas musyawarah, mufakat kebersamaan merupakan banyak pribadi, warga dan keluarga agar mereka tetap hidup rukun, bersatu, maka keputusan ditetapkan atas dasar dari musyawarah atau mufakat itu. Yang keempat itu ada asas gotong royong, kepuasan yang ditetapkan asas musyawarah, mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama yang dilaksanakan bersama secara gotong royong oleh anggota keluarga untuk kebersamaan. Nah, yang kelima itu ada asas rasa, saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman perbedaan. Saling menghormati juga merupakan hal, pendapat, keyakinan, dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup. Dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar negara, ideologi nasional, serta sumber dari segala hukum. Dalam kehidupannya, Pancasila menjiwai dan menjadi pedoman dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum dan kebijakan negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat formal, tetapi harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan masyarakat, dan membangun karakter bangsa. Meskipun demikian, penerapan Pancasila menghadapi berbagai tantangan serius seperti pengaruh globalisasi, degradasi moral, krisis identitas nasional, dan penegak hukum serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaboratif dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga serta menguatkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.